Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagian kita mungkin saat ini mulai jenuh di rumah, sedih karena masih belum bisa bertemu di gereja, bahkan takut tidak diperbolehkan ke gereja karena usia. Hari ini mari kita ubah dengan memuji Tuhan, miliki damai sejahtera Tuhan, karena hidup kita ada saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Saya ajak kita boleh menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Setiap kita boleh menikmatinya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah kami terima. Hari ini kami menghadap Engkau ya Tuhan, menyerahkan hati pikiran kami untuk boleh layak memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar nanti akan membekali kami, menguatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pimpin sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan, saya ajak kita boleh naikkan pujian, semua karena anugerah-Mu. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi
Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita dapat mengungkapkannya dan memberitakannya melalui kesaksian hidup kita. Sebagaimana nas pembimbing pada hari ini yang terambil di dalam Mazmur 71, ayatnya yang ke-81, 8, 15, dan 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian nats pembimbing dari Mazmur 71, ayat 8, 15, dan 16. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu setiap hari. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memaksyurkan hanya keadilanmu saja. Hari ini hukum Tuhan mengingatkan kita, anugerah keselamatan tidak hanya percaya di dalam hati, tapi mulut kita juga harus mengakuinya. Di dalam Roma 10, ayatnya yang ke-9 dan 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Mendengar hukum Tuhan ini, mungkin di antara kita ada yang belum serius mengikut Tuhan, belum sepenuhnya percayakan hidup kita di dalam tangan pengasihan-Nya. Saya ajak kita naikkan satu pujian sebelum kita datang secara pribadi mengaku dosa pelanggaran kita. Sungguh besar anugerah-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita dengan hati yang hancur, menyesali segala dosa kesalahan kita. Kita menghadap Dia. Bapa di surga,
Seringkali kami lupa menghargai anugerah Tuhan yang sudah kami nikmati. Seringkali kami terlena oleh dunia ini. Kami lebih mementingkan kehidupan duniawi dibandingkan taat kepada firman Tuhan dan menghargai anugerah Tuhan. Saat ini ketika firman Tuhan mengingatkan kami datang Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kami, sehingga ke depan ini ya Tuhan, hidup kami dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengingatkan dan mengarahkan kami untuk berjalan di bawah pimpinan Tuhan. Kami percaya pengampunan dosa yang sudah Engkau sediakan buat kami menyucikan dan membersihkan kami. Kami mensyukurnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai berita anugerah untuk kita yang telah mengakui dosa kesalahan kita, berlaku jaminan sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Petunjuk hidup baru mengingatkan kita juga untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 13. Kita bacakan bersama-sama. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Ya, silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, Grace Alone. Hidup kita hanya karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adeli. Kita naikkan satu pujian, bersabdalah sebagai doa kita. Bersabdalah ya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih saat ini di mana kami ingin membaca firman-Mu. Kami ingin mendengar, kami ingin merenungkannya. Bapa, terangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Berikan kami pengertian, sehingga bagian firman Tuhan hari ini kami boleh sungguh-sungguh diberkati, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan, urapi kami semua dan secara khusus hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita hari ini adalah grace alone. Jadi anugerah saja, hanya oleh anugerah. Firman Tuhan yang menjadi landasan daripada khotbah ini terdapat di dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua, dan nanti satu bagian lagi di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakan kedua bagian ini, Bapak Ibu, dan boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bagian yang kedua, Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pria Kristen yang sukses dalam bisnisnya, tetapi pria Kristen ini malas ke gereja. Mengapa dia malas ke gereja? Oleh karena banyak kesibukan-kesibukan yang dia lakukan. Tetapi yang kedua, menurut dia, kenapa dia malas ke gereja? Kalau dia pergi ke gereja, dia katakan itu membosankan, termasuk khotbah-khotbah para pendeta itu. Saudara, suatu kali ia dipaksa temannya untuk pergi ke gereja. Karena dipaksa, ya udah ikut saja. Meski dipaksa, saudara, dan dia datang, tetapi sebenarnya hatinya sangat-sangat tidak nyaman dan tidak damai di gereja itu. Terlebih setelah mulai ibadah, khotbah yang disampaikan oleh pendeta itu, saudara, dari Kejadian pasal 5. Saudara tahu bagian itu adalah daftar keturunan Adam. Bagi pria tersebut khotbahnya merasa membosankan. Dia sama sekali tidak mengerti khotbah sang pendeta. Yang dia ingat hanyalah pendeta itu mengulang-ulang, lalu ia mati, lalu ia mati. Saudara, dia pulang. Yang menarik, saudara, adalah sebelum dia tidur, maka sebelum ia tidur itu terngiang-ngiang di telinganya kalimat yang diulang-ulang di khotbah pendeta hari itu, lalu ia mati, lalu ia mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang ini, saudara, tiba-tiba menjadi takut mati. Mengapa dia takut mati? Ia sadar bahwa banyak sekali dosa-dosanya. Dan kalau ia mati, pasti ia mendapat hukuman atau murka Allah. Dia takut, saudara. Sejak malam itu ia berjanji, dia katakan, aku mau berubah. Aku mau ke gereja. Saudara, dia lakukan itu, dia pergi ke gereja. Ia mulai menyumbangkan uangnya untuk menolong orang-orang miskin. Bahkan dia menyumbang uangnya untuk pelayanan misi. Saudara, setelah beberapa bulan,
ia melakukan perubahan tersebut, suatu malam saudara yang terjadi adalah ia merasa takut. Sekalipun dia ke gereja, sekalipun dia memberikan uangnya untuk misi, dia tetap takut saudara. Pria tersebut berpikir, apakah sudah cukup ia benar-benar terlepas dari murka Allah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan karena ia merasa takut, maka ia ingin bertemu dengan pendeta. Nah, saudara, ketika dia datang ke gereja dan bertemu dengan pendeta, ia menjelaskan bahwa dulu dia adalah seorang Kristen. Lama sekali tidak ke gereja. Dia pergi ke gereja, dia takut karena mendengarkan khotbah pendeta, lalu ia mati, dan dia takut mati. Dan akhirnya dia pergi ke gereja, ia menolong orang miskin, dan ia juga mempersembahkan uangnya untuk misi. Tetapi toh dia takut. Kenapa dia takut? Apakah itu sudah cukup untuk melepaskan diri dari murka Allah kalau dia mati? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang ini tidak ada damai dalam hidupnya dengan apa yang dia lakukan. Lalu pendeta itu saudara singkat bicara, tetapi saudara dia berbicara sesuatu hal yang penting. Dia katakan bahwa apa yang engkau lakukan itu sama dengan agama lain. Dan saudara, setelah itu maka pendeta itu menggunakan waktu itu untuk mengadakan penginjilan pribadi. Menjelaskan kepada dia bagaimana berdamai dengan Allah. Bagaimana dia bisa menerima anugerah Allah ketika dia percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ditanyakan oleh pendeta. Dan pada akhirnya dia berkata, saya percaya. Apa yang dia percaya? Bahwa dia katakan bahwa oleh karena dosa-dosa saya, maka saya datang kepada Kristus Yesus. Dan saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Maka semua dosa-dosa saya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan pendeta itu berkata, baik kalau begitu engkau sudah mantap imanmu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang kita mau bicarakan tentang anugerah. Saudara, kalau saya ibaratkan anugerah itu sebuah rumah. Dan kalau orang masuk dalam rumah ialah pertama adalah memasuki rumah itu hal pertama. Setelah dia memasuki rumah itu, maka yang kedua, saudara, orang itu tinggal atau ada dalam rumah itu. Dan yang ketiga, orang itu, saudara-saudara, ia sungguh-sungguh beradaptasi dengan rumah itu, dia menjadi bagian dalam rumah itu. Nah, kalau kita berbicara tentang anugerah Allah, saudara, maka yang pertama ialah bahwa kita masuk di dalam anugerah Allah itu. Yang kedua, saudara, bahwa kita hidup dalam anugerah itu. Dan yang ketiga, saudara, dibenarkan dalam anugerah itu. Kita akan melihat satu persatu hal ini Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama bahwa kita masuk dalam anugerahnya. Roma pasal 5 ayat 2 yang kita sudah baca tadi menyatakan bahwa oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Beroleh jalan masuk. Saudara, istilah jalan masuk dalam bahasa Yunani adalah prosagoge, memiliki arti to introduce, artinya membawa atau memperkenalkan kepada, itu artinya. Nah, kita ditolong ketika kita boleh membandingkan di ayat yang lain saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27. Kata ini dipakai saat Barnabas membawa Saulus yang telah bertobat diperkenalkan kepada rasul-rasul. Jadi ada Saulus yang dahulunya mengejar-ngejar orang Kristen. Dia bertobat ketika berjumpa dengan Tuhan. Sekarang dia sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya. Barnabas membawa dia kepada rasul-rasul dalam kelompok rasul-rasul. Maka ia memperkenalkan. Jadi itu pengertiannya saudara. Pengertian yang berikut saudara di dalam Roma pasal 5 ayat 2 ini. Kata ini juga menunjukkan kepada Yesus yang membawa kita, orang percaya yang telah dibenarkannya, hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi artinya bahwa tadinya kita tidak berada dalam kasih karunia Allah, sekarang kita masuk ke dalam kasih karunia Allah. Saudara, yang dimaksud dengan hidup dalam kasih karunia Allah
menuju kepada hidup yang tidak di bawah hukum Taurat lagi. Ya, kita yang telah dibenarkan Allah tidak lagi menerima kutukan atau penghukuman daripada hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 13 mencatat begini Bapak Ibu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, dalam cerita orang tadi, pebisnis tadi yang malas ke gereja, terus pergi ke gereja, dia pun juga masih takut. Tetapi ketika dia bertemu dengan pendeta, dia dijelaskan firman Tuhan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka anugerah Allah itu dia terima, sehingga dia tidak menjadi takut. Pendeta itu menjelaskan kepada pria tersebut bahwa apa yang dilakukannya selama ini sama dengan ajaran agama-agama lain. Hidup dalam usaha perbuatan. Jadi saudara, kita tidak bisa menerima keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita melihat bahwa melakukan kebaikan atau pelayanan supaya tidak dimurkai Allah, itu saudara adalah sama saja dengan agama lain. Ada bedanya. Orang yang percaya kepada Yesus, maka ia diperdamaikan dengan Allah. Mengapa? Karena semua murka Allah yang menyala-nyala itu sudah ditanggung oleh Kristus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Artinya dia sudah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima keselamatan itu sebagai anugerah Allah. Saudara, kita yang beriman kepada Yesus, kita otomatis menerima damai sejahtera itu oleh karena kita berada di dalam Tuhan Yesus. Sejak saat itu, pria yang tadinya itu hanya berorientasi dengan usahanya, kebaikan-kebaikannya, sekarang dia berubah. Sekarang ia mau mengasihi Allah. Mengapa saudara? Karena dia sudah masuk di dalam anugerah Allah itu. Maka hal yang kedua saudara adalah bahwa setelah kita masuk ke dalam anugerah Allah, maka saudara sesungguhnya kita hidup di dalam anugerah Allah itu sendiri. Saudara, dalam surat Roma pasal 5 ayat kedua A tadi, di situ dikatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Saudara, Tim Keller, seorang pendeta senior dari gereja Presbyterian di New York, memberikan contoh bagaimana hidup dalam kasih karunia Allah. Dia katakan begini, pada saat kita diperhadapkan kepada firman Tuhan, maka kita perlu menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat melakukan secara sempurna. Ada banyak cacat celah dalam kehidupan kita karena kita terbatas. Namun saudara, bagi orang yang telah berada di dalam kasih karunia Allah itu, dia mengajak kita, Tim Keller mengatakan bahwa mari kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah melakukan kebenaran firman Tuhan itu secara sempurna. Yesus telah melakukan firman Tuhan secara sempurna. Dan dalam Yesus kita diumpamakan, dimampukan untuk melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan kepada kita contoh-contoh bahwa semuanya hanya karena kasih karunia Allah, anugerah Allah, termasuk keselamatan kita. Yesus sudah mengerjakannya. Dia sudah menanggung hukuman murka Allah. Maka ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan. Saudara, itu anugerah Tuhan. Demikian juga saudara dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Itu semua anugerah Tuhan. Saudara, saya pernah menolong orang yang sedang dalam pelayanan. Dan ketika dia merasa bahwa
dalam pelayanan itu tidak ada hasil. Dan karena dia merasa tidak ada hasil dan akhirnya kecewa, bahkan dia marah dan dia mau meninggalkan pelayanan, bahkan dia mau meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, pada waktu saya berbicara kepada beliau, saya berkata kepadanya bahwa kalaupun kita bisa melayani, kita punya pelayanan, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kenapa harus begitu? Persoalan hasil adalah Tuhanlah yang memberikan hasil. Tetapi pertanyaan yang penting bagi kita, apakah kita sudah taat, setia, dan melakukan dengan sungguh-sungguh? Persoalan hasil itu bukan ukuran kita. Sebab kalau ukuran kita hasil, bisa saja kita sombong. Ketika kita berhasil, pelayanan kita berhasil, mari kita berkata itu karena saya. Akhirnya saudara, dia disadarkan dan akhirnya dia maju lagi dalam pelayanan. Sama halnya saudara dengan harta. Sesungguhnya semua yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan, kesehatan, hikmat, mana mungkin kita bisa mendapatkan harta yang halal sekalipun. Hal yang lain saudara, istri, suami, dan anak. Itu juga adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan kita istri. Tuhan memberikan kita suami. Tuhan memberikan kita orang tua. Tuhan memberikan kita anak. Semuanya itu dari Tuhan. Maka saudara, kalau umpamanya ada masalah sekalipun, kita harus sadar bahwa mereka adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita tidak sendiri, dia adalah milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Bahkan termasuk pacar saudara. Orang yang sedang pacaran, kadang-kadang saudara, karena saya melihat, kalau begitu mesranya, tetapi ketika putus, dunia ini seperti udah mau kiamat. Saya pernah melayani seorang yang berpacaran dan putus. Saya katakan kepada dia, jangan minum baygon, tetapi minum Coca-Cola, minum kopi Starbucks. Kenapa? Kita harus merayakan, engkau harus merayakan. Sebab kita terbatas melihat. Tuhan sangat tahu bahwa ia bukan jodohmu. Mungkin kalau itu harus jadi, mungkin ada masalah di depan. Mungkin di pihak kita, oh tapi Pak dia ganteng, oh Pak dia cantik, oh Pak dia kaya. Oh itu betul secara manusiawi, pikiran kita yang terbatas. Tapi Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya kalau terjadi seperti itu jangan minum baygon. Tapi mari rayakan bahwa Tuhan baik. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara, segalanya adalah dari Tuhan. Bahkan saya mau berkata diri kita pun saudara. Nadi kita ini saudara tahu berdetak ya. Jantung kita berdetak. Apakah ada di antara kita semua yang hari ini ibadah pada pagi hari ini mengatakan bahwa saya bisa mengontrol jantung saya berdetak. Saya bisa mengontrol nadi saya berdetak. Oh tidak ada saudara. Itu membuktikan bahwa jantung kita, nadi kita pun bukan milik kita. Nah bagaimana sikap kita saudara sebagai orang-orang yang mengalami anugerah Allah. Saudara, saya memberikan contoh tangan saya ini saudara ya. Nah ini tadi saya, ini adalah buku saudara. Maka anugerah Allah itu saudara kita taruh di tangan kita. Dan kita buka. Artinya ketika yang punya mengambil anytime, kapan saja, itu tidak sakit. Karena miliknya dia. Tetapi kalau barang ini, pemberian ini saya genggam. Maka ketika yang punya itu mengambil, maka karena saya genggam, kita dipaksa. Dibuka tangan saya ini dengan keras. Dan saya sendiri akhirnya jadi sakit. Itulah orang-orang yang menggenggam apa yang dia miliki. Saudara, sesungguhnya yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau miliknya Tuhan, maka ketika kembali kepada Tuhan, terpujilah Tuhan. Satu contoh lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pria Kristen yang datang meminta nasihat kepada pendeta. Ia bergumul dengan dosa tertentu yang terus-menerus dia lakukan. Dia tahu bahwa kebenaran firman Tuhan tentang hal itu tidaklah benar. Tetapi seringkali meskipun ia tahu firman Tuhan, tetapi dia jatuh lagi dan jatuh lagi. Lalu dia datang kepada hamba Tuhan itu.
Dan hamba Tuhan itu berkata kepada dia, "Dek," kata pendeta itu, "ada satu hal yang perlu engkau lakukan." Apa itu? Dia katakan bahwa kamu harus berfokus pada anugerah Tuhan Yesus yang telah engkau terima. Ada nggak anugerah Tuhan yang sudah kau terima? Oh, ada. Nah, setelah engkau fokus pada anugerah Tuhan itu, maka tiap kali ada godaan dan kamu jatuh, maka harus kamu mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan pada dirimu. Dan kamu terus memandang kepada Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia ingat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Dia menerapkannya, maka ajaib, saudara. Hal yang mengherankan terjadi, ia merasakan keindahan hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Ia makin merasakan keindahan karya keselamatan Kristus dalam hidupnya. Hal-hal yang membuat ia merasa mau melakukan dosa lagi, itu menjadi melemah. Dan pada akhirnya dia bisa mengendalikan dirinya dan dia mendapatkan kekuatan untuk mengatasi dosa itu. Dan pria tersebut telah mengalami secara nyata hidup dalam kasih karunia Allah. Itulah saudara hal yang kedua, bahwa di dalam kasih karunia Allah itu kita berdiri teguh. Kita berdiri dengan semangat di dalam sukacita Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita dibenarkan dalam anugerah. Titus pasal 3 ayat yang ke-7 tadi kita sudah membaca. Kita dapat mengetahui bahwa istilah kasih karunia ini dihubungkan dengan pembenaran. Dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Nah, saudara, saya akan mau menjelaskan kepada kita istilah dibenarkan, justified, menunjuk kepada tindakan Allah yang melakukan dua pengalihan. Nah, berbicara pembenaran, melakukan dua pengalihan. Apa itu, saudara? Yang pertama, bahwa kita orang-orang berdosa. Dosa-dosa kita ini ditangguhkan kepada Yesus yang disalib. Kapan hal itu terjadi? Ketika kita percaya kepada Dia, membuka hati kita, kita beriman kepada Dia, maka semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Ini hal pertama. Pengalihan yang kedua, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dia adalah kebenaran. Maka kebenaran yang ada pada Kristus ketika dosa-dosa kita diambil, maka saudara diganti dengan pembenaran, kebenaran itu sendiri. Jadi yang tadinya kita bukan orang benar, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka dosa kita ditangguhkan kepadanya, dan kebenaran Kristus itu menjadi kebenaran kita. Nah, saudara, hal ini terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah, bukan karena kita. Kita sama sekali tidak ada andil ke sana, tetapi Tuhan membenarkan kita karena anugerahnya. Saudara, pada tahun 1524, sekitar 7 tahun setelah Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg di Jerman, seorang yang bernama Erasmus menentangnya, melawan Martin Luther. Dan Erasmus ini mengajarkan bahwa manusia memiliki free will, kehendak bebas yang memiliki andil dalam keselamatan manusia. Karena manusia memiliki free will, maka ia bisa menolak atau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Itu dia menentang Martin Luther. Maka saudara, bagaimana Martin Luther menanggapinya? Luther mengatakan bahwa benar, memang manusia mempunyai free will. Tetapi free will manusia sudah terikat dengan dosa. Sudah najis karena dosa. Maka dengan kehendak bebas yang terikat dengan dosa, maka semua manusia pasti akan menolak keselamatan yang ditawarkan Allah. Jadi keselamatan, saudara-saudara, pembenaran itu adalah bukan karena kita, tetapi karena anugerah Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Titus 2:12, anugerah keselamatan kita yang kita terima dari Allah adalah dasar untuk kita bisa menjalani hidup yang benar.
Jadi kita bisa berjalan dalam kebenaran karena kita terlebih dahulu sudah ada dalam kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran itu. Yaitu saudara, apa yang perlu kita jalani dalam hidup ini? Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang benar. Kita mampu karena kita punya senjata yang ampuh, yaitu kasih karunia dan anugerah Allah. Yang berikut saudara, bahwa melakukan yang benar di sini dalam kaitan dengan diri sesama kita, dalam relasi dengan Tuhan. Jadi apa maksudnya saudara? Bahwa kita yang sudah benar dalam kaitan kita dengan sesama, maka saudara kita mempengaruhi, memberi pengaruh kepada saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam atau di luar Kristus. Maka dengan itu saudara kita membawanya kepada Kristus. Seumpama saudara sebuah pohon. Anugerah keselamatan dari Allah itu adalah akarnya. Yang membuat pohon itu bisa kuat adalah akarnya, batangnya. Maka perbuatan-perbuatan baik dan ketaatan kita itu adalah buahnya. Jadi saudara, inilah anugerah. Jadi kekuatan kita untuk bekerja, untuk hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan, dan mengasihi sesama, memuliakan Allah, itu anugerah. Dan buah-buahnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya buah-buah dari suatu pohon dapat berbuah, supaya banyak buahnya, supaya dia hidup hijau, maka dia harus disiram air di akar-akarnya. Dengan kita menyirami akar suatu pohon, maka otomatis buahnya akan menjadi semakin banyak dan sehat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat berbuah kebaikan dan ketaatan pada firman Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah siraman rohani. Kita perlu menyiram pengucapan syukur kita. Kita perlu menyiram pengucapan kita dengan anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, suatu kali ada seorang pendeta di Singapura yang diminta untuk mendoakan seorang aktivis gereja yang sedang merasa undur dalam pelayanannya, saudara. Malas dia. Pendeta yang diminta untuk mendoakan itu, saudara, datang dan mau mendoakan. Singkat doanya. Sambil memegang bahu orang yang diminta didoakan itu, pendeta itu berdoa begini. Tuhan, bukalah mata hatinya supaya ia dapat melihat betapa besar Engkau mengasihi dia. Amin. Oh, pendeta itu pergi, saudara. Saat pria yang didoakan itu pulang ke rumah, apa yang terjadi? Dalam pikirannya ia ingat terus doa pendeta itu. Lalu ia mulai memikirkan kasih Allah, anugerah Allah selama ini yang telah dia terima. Dan saat dia serakus merenungkan kembali anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah dia terima, saudara-saudara, orang yang tadi malas-malasan ini, dia dikuatkan. Bahkan dia menjadi antusias di dalam mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ada 3 hari ini, saudara, dalam firman Tuhan, bahwa harus kita masuk di dalam anugerah Tuhan itu. Yang kedua, bahwa kita harus berdiri teguh di dalam anugerah itu. Dan kita bisa mengalami pembenaran bukan karena diri kita sendiri, karena anugerah itu. Saya ajak jemaat semua, mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semua merenungkan anugerah. Apabila kita mau fokus kepada anugerah Allah, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan untuk mengatasi dosa. Saudara, apabila tiap-tiap hari kita mau merenungkan kasih dan anugerah Allah dalam Yesus bagi kita, maka pasti kita akan mendapat kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Saudara, katakanlah kepada diri saudara masing-masing, tiap-tiap hari, bahwa dalam Yesus kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Jangan sampai iblis mengecoh kita.
atau menuduh kita, mendakwa kita, katakan kepadanya bahwa dalam Yesus aku telah dibenarkan oleh Allah. Dan saudara, menjadi indah sekali ketika kita dalam anugerah Allah. Anugerah itu mendidik kita meninggalkan kefasikan. Anugerah Allah itu menolong kita untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dan anugerah itu membuat kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Mohon Roh-Mu yang kudus yang mengaplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga bagian firman Tuhan ini boleh kami menghidupinya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah pemeliharaan-Mu kepada kami jemaat GKBI, baik itu sebagai keluarga, sebagai pribadi, dan juga sebagai persekutuan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan permasalahan yang mereka hadapi, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergumul masalah pribadi, Tuhan campur tangan. Kalau ada di antara mereka yang bergumul masalah sakit penyakit, Tuhan lawatlah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang bergumul masalah ekonomi, keuangan, Tuhan yang membantu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, kami percaya bahwa Engkau mampu melakukan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat GKBI. Biarlah kami juga boleh bertumbuh, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih untuk setiap ibadah-ibadah yang boleh dilakukan, baik ibadah kategorial maupun juga ibadah rumah yang kami laksanakan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Terlebih-lebih di dalam memasuki virus corona pandemi yang begitu dahsyat ini. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Berikanlah mereka pertolongan dan anugerah-Mu. Bahkan kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk pemerintah kami, presiden kami, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang bergerak dalam menangani pandemi virus corona ini. Tuhan, beri mereka hikmat sehingga kelak kami boleh keluar dari permasalahan ini dan kami boleh melakukan tugas-tugas kami dengan bebas, bahkan kami lagi boleh beribadah bersama di gereja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami dengan penuh ucapan syukur, di mana Tuhan telah menambahkan 1 tahun umur mereka. Kami bersyukur untuk Bapak Chia Choasim, Pak Gasim pada tanggal 1 Juli. Kami juga bersyukur untuk Pak Sugeng tanggal 3 Juli. Dan kami juga bersyukur untuk Saudara Fatih Otniel Barubu 4 Juli. Tuhan sudah menambahkan umur mereka 1 tahun. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Bapa yang baik, yang sudah menolong pada waktu-waktu yang lampau. Engkau juga akan menolong dan menyertai pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama dengan umat sedunia. Kita mengakui iman kita sebagaimana yang ada di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk memberikan persembahan terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan kita dapat kita berikan dengan transfer ke rekening yang tertera, dan jika jemaat mau memberikannya ke gereja, dapat memasukkan dalam kotak persembahan di ruang kasih. Saat ini saya ajak kita boleh mendengarkan warta. Yang pertama untuk persekutuan doa kita hari Rabu, tanggal 8 Juli pukul 7 malam. Persekutuan doa akan dilayani oleh Evangelis Nesa Adriana dengan tema Akulah Kebangkitan dan Hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat mengakses di YouTube GKBI Channel. Yang kedua, persekutuan doa pada hari Sabtu pagi, tanggal 11 Juli jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui Zoom. Silakan Bapak Ibu dapatkan informasi melalui GKBI Forum. Biarlah kita boleh berdoa bersama-sama baik pada Rabu malam maupun hari Sabtu pagi. Sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, Grace Alone. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hanya karena anugerahnya. Kita naikkan pujian ini, biar kita mengingat terus Tuhan sudah memberikan anugerahnya buat kita.
we will go forth in grace alone. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk dan saat teduh sejenak. Amin. Atas nama majelis jemaat dan semua rohaniwan, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berada di dalam transisi new normal. Artinya bahwa kita terus harus mawas diri, menjaga kesehatan kita dengan senantiasa memakai masker, juga cuci tangan dan social distancing, jaga jarak kemanapun kita pergi di tengah-tengah keramaian. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga memberitahukan dan sekaligus mengundang kita semua, di mana kita akan segera memulai doa pagi yang biasa selama ini kita laksanakan di gereja setiap hari Sabtu pagi 5:30. Tetapi mulai tanggal 4 Juli kita mulai lagi doa pagi, tetapi jamnya bukan 5:30, melainkan jam 6 pagi dengan memakai virtual Zoom. Jadi nanti kami akan mengirimkan meeting ID dan password daripada Zoom-nya. Kami mengundang biarlah kita boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kita, melayani Tuhan, dan juga boleh sharing melalui pergumulan kita satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.